Fei Yiwei mengira Wu Wenyang, pemimpin kota, telah datang ke akademi, jadi dia bersikap hormat. Mendengar kata-kata Chen Yang, Fei Yiwei memandang Haian 002, plat nomor ini milik Sishu. Bagaimana Anda bisa mengendarai mobil Sishu? Oh, Anda berbicara tentang mobil ini. Wu Wenyang memberikannya kepada saya. Chen Yang menyentuh badan mobil dengan tangannya, mobil ini memang tidak senyaman dikendarai seperti sepeda motorku. Aku harus mencari tempat parkir. Jika aku tidak menyekolahkan adikku ke akademi kali ini, aku pasti tidak akan menyetir ke sini. Jarang sekali aku menemui kemacetan di jalan ini dengan memakai nomor ini. Fei Yiwei menatap langsung ke arah Chen Yang, maksudmu mobil ini milikmu? Ya. Ah, Profesor Fei, Anda tidak mengira Wu Wenyang ke sini, bukan? Chen Yang berhenti sejenak setelah mengatakan ini, izinkan saya memberitahu Anda, mengapa Anda berinisiatif untuk menyambut saya sekarang. Apakah kamu pikir aku mengemudi untuk Wu Wenyang? Fei Yiwei wajahnya langsung berubah dan dia menjadi marah, setelah lama membuat masalah, kamu berani memalsukan plat nomor. Chen Yang, kamu sangat berani. Saat kamu mengambil kelasku, aku tahu kamu bukan orang baik, sekarang kamu bahkan lebih berani. Kamu segera pindahkan mobilmu menjauh dariku, ini adalah tempat parkirku. Kamu tidak pantas memarkir mobilmu di sini. Chen Yang tersenyum. Sudah kubilang itu diberikan kepadaku oleh Wu Wenyang. Adapun tempat parkir tidak mengatakan itu tempat parkirmu, siapapun boleh parkir di sini. Bagaimana kalau kamu meneleponnya dan jika tukang parkir melarangnya, aku akan berikan tempat parkir kepadamu, kamu. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku, aku. Fei Yiwei sedang memikirkan kata-kata apa yang harus digunakan untuk memarahi Chen Yang ketika dia tiba-tiba melihat dua penjaga keamanan dari kampus dan langsung berteriak, kemarilah. Hari ini adalah hari pertama sekolah, dan penjaga keamanan sekolah ada di sini untuk patroli di sekolah karena takut terjadi sesuatu. Begitu kedua penjaga keamanan itu tiba, mereka mendengar Fei Yiwei memanggil mereka, dan mereka berdua segera berlari. Profesor Fei, apa yang terjadi? Fei Yiwei menunjuk ke arah Chen Yang dan mengutuk, bajingan ini benar-benar memalsukan plat nomor mobil wali kota. Anda harus segera menilangnya dan segera hubungi polisi, memalsukan plat nomor orang pertama di kota ini. Begitu kedua penjaga keamanan mendengar perkataan Fei Yiwei, mereka segera melangkah maju dan berkata, kamu sangat berani, kamu berani memalsukan plat nomor kota. Apakah kamu ingin mengikuti kami, atau kami menghajarmu dan memanggil polisi? Siapa bilang aku memalsukannya? Plat nomor ini asli milikku. Chen Yang melirik kedua penjaga keamanan itu, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya. Kedua satpam itu terkejut dan melihat ke arah plat nomor A002. Plat nomor ini sepertinya tidak palsu. Yah, menurutku begitu. Bukankah Hai adalah kota Zonghai? Nomor platnya adalah 002. Fei Yiwei berdiri di dekatnya dan mendengar dua penjaga keamanan berbicara sendiri di sini. Dia sangat marah sehingga dia ingin kutukan, apa yang kamu lakukan? Penjaga keamanan bahkan tidak mengetahui hal ini. Profesor Fei, Anda tidak perlu memeriksa plat nomor untuk menjadi penjaga keamanan. Salah satu penjaga keamanan berkata, saya tidak bisa mengemudi. Aku juga, kalian. Semua idiot, Fei Yiwei berkata dengan marah. Ini adalah plat nomor kota, apa yang kamu lakukan? Tangkap dia dengan cepat, Profesor Fei. Bagaimana kamu bisa mengutuk orang di depan umum? Meskipun mereka adalah penjaga keamanan perguruan tinggi, mereka tidak lebih baik dari kamu. Status kamu rendah, kamu masih seorang profesor di perguruan tinggi dan kamu tidak bisa menjadi guru. Sungguh memalukan, kata Chen Yang, ketika kedua penjaga keamanan itu mendengar Fei Yiwei memarahi mereka. Mereka marah, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Kata-kata Chen Yang menyentuh hati mereka, meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung. Mereka berdua mundur dua langkah untuk menyatakan persetujuan mereka atas kata-kata Chen Yang. Begitu Fei Yiwei mendengar perkataan Chen Yang, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, kamu benar-benar memarahiku. Siapa kamu? Kamu tidak pantas memarahiku. Aku seorang profesor. Dasar bodoh, siapa yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, beraninya kamu memarahiku. Aku akan memberi tahu dekan tentang ini nanti dan membatalkan status pelajarmu. Saya sudah lulus.
Chen yang berkata dengan ringan, saya baru lulus tahun ini. Lulus. Aku mengambil wisudamu. Ijazahmu untuk dicabut, Fei Yiwei berteriak keras. Saat ini, sebuah mobil melaju, mobil ini diparkir di sebelah mobil Chen Yang. Begitu pintu terbuka, Jiang Yanting turun dari mobil, Fei Yiwei masih marah sekarang. Ketika dia melihat Jiang Yanting keluar dari mobil, dia bergegas ke depan untuk menyapa dengan senyuman di wajahnya, Wakil Presiden Jiang, kamu di sini. Fei Yiwei ini benar-benar ahli dalam mengubah wajah. Satu detik dia marah, tapi detik berikutnya dia tampak seperti orang yang berbeda. Dengan senyuman di wajahnya, Chen yang kagum dengan kemampuan mengubah wajahnya. Jiang Yanting adalah ahli medis terkemuka di negara ini. Zonghai Medical College menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya sebagai wakil dekan perguruan tinggi tersebut, yang berspesialisasi dalam mengawasi dokter medis. Zhang Suiyao adalah dokter pengobatan yang dibawa oleh Jiang Yanting. Jiang Yanting hanya melirik Fei Yiwei, lalu berjalan ke arah Chen Yang dan bertanya, apa yang terjadi? Sebelum Chen Yang dapat berbicara, Fei Yiwei sudah berkata, Presiden Jiang, orang ini dari kampus kita. Ini masalah besar kesepakatan bahwa beberapa lulusan tidak memiliki pendidikan dan berani memalsukan plat nomor wali kota. Jika dunia luar mengetahui bahwa fakultas kedokteran kita telah menghasilkan lulusan yang tidak memenuhi syarat, itu pasti akan mempengaruhi reputasi sekolah kedokteran kita. Saya kira ijazahnya seharusnya ditarik. Kita tidak bisa memiliki lulusan sekolah kedokteran seperti itu. Wajah Jiang Yanting menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Fei Yiwei, Profesor Fei, sebagai profesor di sekolah kedokteran, tanpa bukti, bagaimana Anda bisa menyebarkan rumor dan fitnah? Din Jiang, saya benar-benar tidak menyebarkan rumor. Plat nomor ini adalah plat nomor ibu kota. Fei Yiwei berkata, saya berani menjaminnya dengan nyawa saya. Bagaimana jika tidak? Kata Chen Yang, saya sudah mengatakan bahwa saya berani menjaminnya dengan nyawa saya. Fei Yiwei menatap langsung ke Chen Yang, ini adalah plat nomor wali kota. Saya pikir tidak perlu menjaminnya dengan nyawa Anda. Cukup katakan padaku di depan dekan Jiang, minta maaf saja dan akui bahwa kamu bodoh. Chen Yang berkata, ini bukan permintaan yang tinggi, kan? Oke, Fei Yiwei langsung setuju. Chen yang mengeluarkan ponselnya, berpose, dan mengarahkan kamera ke Fei Yiwei, kamu bisa minta maaf, aku. Kenapa aku harus minta maaf? Begitu Fei Yiwei mendengar kata-kata Chen Yang, dia menatap langsung ke arah Chen Yang plat nomor ini jelas dari pemimpin kota, tetapi Anda masih. Saat dia mengatakan ini, Jiang Yanting sudah berkata, sejauh yang saya tahu, plat nomor ini diberikan kepada Chen Yang oleh pemimpin kota. Saya bisa bersaksi. Dekan Jiang. Fei Yiwei tercengang. Dia tidak menyangka Jiang Yanting akan bersaksi membela Chen Yang. Fei Yiwei tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan mencari, Din Jiang, Anda lihat ini dikatakan di internet. Ini plat nomor wali kota. Fei Yiwei menyerahkan telepon kepada Jiang Yanting untuk melihatnya. Ini tidak ada gunanya, itu hanya rumor. Jiang Yanting berkata dengan ringan, kamu bisa memeriksa plat nomornya. Ya, kenapa aku melupakannya? Fei Yiwei mendengar kata-kata Jiang Yanting, seolah dia baru saja bangun dari tidurnya. Mimpi, melihat langsung ke Chen Yang, saya akan menelepon sekarang dan meminta teman saya untuk memeriksanya. Chen Yang, kamu sudah mati. Fei Yiwei segera memutar telepon, bantu saya memeriksa plat nomor, Hai 002. Tiba-tiba, ekspresi Fei Yiwei berubah. Plat nomor ini bukan milik Wu Wenyang, pemilik mobilnya adalah Chen Yang. Plat nomor Hai A002 telah diubah, dan pemiliknya adalah Chen Yang. Ketika Fei Yiwei mendapat kabar dari temannya, dia meletakkan ponselnya dan tiba-tiba berkata, Dekan Jiang, saya ingat masih banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan, jadi saya berangkat dulu. Fei Yiwei berencana untuk melarikan diri, tetapi begitu dia mengambil langkah, dia dihentikan oleh Chen Yang, Profesor Fei, apakah Anda ingin pergi? Apakah Anda lupa sesuatu? Fei Yiwei menunjukkan senyuman canggung, Xiao Chen, sekolah dimulai hari ini, saya masih banyak hal yang harus dilakukan di sana. Saya harus pergi dulu. Sebelum kamu pergi, mohon maaf dulu. Chen yang berkata, ponsel saya masih merekam.
Jika Profesor Fei menolak untuk meminta maaf, hal itu tidak akan terjadi, penting. Saya akan merekam videonya. Taruh di internet dan katakan bahwa Profesor Fei tidak boleh kehilangan tempat parkir, itu benar-benar mempermalukan Zonghai Medical College. Xiao Chen, jangan lakukan ini. Ada yang ingin kita bicarakan. Fei Yiwei ketakutan saat mendengar kata-kata Chen Yang. Dia ingin memohon kepada Chen Yang untuk melepaskannya, tetapi Chen Yang tidak berniat melepaskannya. Fei Yiwei tidak punya pilihan selain meminta bantuan Jiang Yanting. Din Jiang, lihat. Sebelum Fei Yiwei selesai berbicara, Jiang Yanting sudah berkata, sebagai seorang profesor sekolah kedokteran, Anda harus tahu bagaimana menepati janji Anda. Sejak awal, Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan ini, saya rasa Anda tidak layak menjadi profesor sekolah kedokteran, kata Jiang Yanting. Begitu kata-kata itu keluar, Fei Yiwei sangat ketakutan sehingga dia berkata dengan cepat, Dekan Jiang, saya akan meminta maaf. Bahkan tidak berani menyakiti Jiang Yanting. Sekolah kedokteran mendanai Jiang Yanting untuk meningkatkan reputasinya sehingga dapat bertransformasi dari sekolah kedokteran menjadi universitas kedokteran. Jiang Yanting sangatlah penting. Chen Yang, aku minta maaf padamu, aku bodoh. Fei Yiwei mengatakan ini di depan umum. Begitu dia selesai berbicara, Fei Yiwei merasa sangat malu tinggal di sini lagi, dan buru-buru mencari alasan untuk pergi. Setelah Fei Yiwei pergi, tinggal Chen Yang dan Jiang Yanting di sini. Jiang Yanting berkata, saya mendengar bahwa Zongtian Investment Group bermaksud menjual saham rumah sakit Zonghai. Apakah ini benar? Saya tidak yakin tentang ini. Chen Yang berkata, saya akan bertanya nanti. Tapi tidak masalah siapapun yang mengambil alih, Dekan Jiang akan selalu menjadi intinya, bukan itu maksudku. Jiang Yanting menggelengkan kepalanya, saya ingin Hu Jiangyu menjadi dekan. Pada awalnya, saya dipaksa oleh situasi untuk menjadi dekan. Tapi urusan saya ada banyak, dan pekerjaan khusus dekan selalu dilakukan oleh Hu Jiangyu. Saya berharap setelah pemegang saham rumah sakit ditentukan, saya dapat mengundurkan diri dan membiarkan Hu Jiangyu menjadi dekan. Saya mengerti. Chen Yang berkata, saya yakin ini akan segera terjadi. Dan ada Tang Yaozu. Jiang Yanting ragu-ragu, seolah sulit untuk berbicara. Din Jiang, hanya kita berdua di sini. Jika Anda punya sesuatu, katakan saja. Chen Yang berkata, tidak ada yang perlu bertanya. Jiang Yanting menghela napas, sebenarnya, saya sangat kecewa dengan Tang Yaozu. Keluarga Jiang selalu menggunakan cara yang tidak bermoral dalam melakukan sesuatu. Saat itu, Jiang Lu bersedia menikah dengan keluarga Jiang, tetapi dia terpaksa dan tidak punya pilihan. Saat dia mengatakan ini, dia menghela nafas lagi. Jiang Yanting sangat menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun Jiang Lu masih kecil, dia tidak dapat melindungi Jiang Lu dan membiarkan Jiang Lu menikah dengan keluarga Jiang. Jiang Yanting melanjutkan, saya telah mengenal Tang Yaozu selama bertahun-tahun, dan saya tidak tega melihat Tang Yaozu meninggal. Menurut pendapat saya, solusi medis biasa tidak dapat menyelamatkan Tang Yaozu, tetapi jika ahli medis dapat ditemukan, dia seharusnya melakukan cara untuk menyelamatkan Tang Yaozu. Orang bijak medis Chen Xiao. Tanya Chen Yang. Ya. Jiang Yanting berkata, Santo medis Chen Xiao pernah muncul di Gunung Qingcheng. Saat itu, Chen Yang, Anda juga berada di Gunung Qingcheng. Mungkin Anda bertemu dengan orang suci medis. Hati Chen Yang tergerak. Dia merasa ada sesuatu dalam kata-kata Jiang Yanting. Din Jiang, saya belum pernah bertemu dengan Santo medis. Bagaimana saya bisa menemukan Santo medis? Saya hanya merasa bahwa praktik medis Anda dan orang bijak medis agak mirip. Jiang Yanting merendahkan suaranya, Chen Yang, kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa di usia muda. Hanya ahli medis Chen Xiao yang dapat mengajar murid sepertimu. Baru saja, Chen Yang mengira Jiang Yanting telah menebak bahwa dia adalah putra dari ahli medis Chen Xiao. Sekarang tampaknya Jiang Yanting hanya meragukan keterampilan medis Chen Yang yang luar biasa, dan berpikir bahwa Chen Yang adalah murid dari sage medis Chen Xiao. Saya sebenarnya bukan murid sage medis.
kata Chen Yang. Itu hanya perkiraan saya, kata Jiang Yanting. Setelah Chen Yang dan Jiang Yanting berpisah, Chen Yang masih memikirkan apa yang dikatakan Jiang Yanting tadi. Bahkan Jiang Yanting percaya bahwa keterampilan medis Chen yang luar biasa, dan di mata orang luar, keterampilan medis Chen yang sangat luar biasa, bahkan lebih menakjubkan lagi. Anda harus tahu bahwa Chen yang bukan dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Chen yang tiba-tiba memiliki keterampilan medis yang luar biasa, yang dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Dia telah menunjukkan ketajamannya akhir-akhir ini. Jika ada yang benar-benar berpikir bahwa Chen yang adalah putra ahli medis Chen Xiao, situasi Chen yang akan berada dalam bahaya. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba suara Chen Wanwan terdengar. Chen yang telah berjalan ke arah Chen Wanwan sebelum dia menyadarinya. Chen Wanwan telah menunggu Chen yang kembali. Dia mengenakan rok dan berdiri di sini, dia menjadi pemandangan yang paling cantik. Banyak anak laki-laki datang untuk memulai percakapan. Chen Wanwan telah berjuang untuk menghindarinya. Melihat Chen yang datang, Chen Wanwan sepertinya telah melihat penyelamat. Dia buru-buru datang dan meraih lengan Chen Yang. Mereka yang ingin memulai sebuah percakapan. Ketika anak laki-laki itu melihat Chen Wanwan memegang lengan Chen Yang, mata mereka bersinar karena cemburu. Chen yang merasakan cahaya cemburu yang ditimbulkan oleh anak laki-laki di sekitarnya, dan dia sudah terbiasa. Mencium aroma keperawanan yang tercium dari tubuh Chen Wanwan, Chen yang tersenyum dan berkata, saya baru saja bertemu Dekan Jiang dan mengobrol sebentar dengannya. Dia adalah wakil dekan sekolah kedokteran. Di masa depan, jika kamu mempunyai masalah, mintalah bantuannya. Chen yang mengambil barang bawaan Chen Wanwan, dan Chen Wanwan memegang erat lengan Chen Yang. Saudaraku, aku masih ingin pulang dan tinggal. Aku tidak suka tinggal di sekolah. Kalau kamu tinggal di asrama, kamu bisa mendapat teman baru, kamu bisa tinggal di sana dulu. Kalau belum terbiasa, pulanglah ke rumah. Kamu juga bisa pindah ke tempatku. Teluk Repulse tempat aku tinggal adalah lebih dekat ke kampus, kata Chen Yang. Kalau begitu aku akan pindah ke rumah kakakku. Chen Wanwan langsung berkata, aku yakin aku belum terbiasa tinggal di sana. Setelah kita selesai melapor, ayo pergi ke rumah kakakmu. Chen yang meremas pipi Chen Wanwan. Dengan tangannya, saya pikir Anda hanya tidak ingin tinggal di asrama. Saudaraku, jangan bertingkah seperti anak manja. Chen yang berkata, tidak ada gunanya bagiku. Chen Wanwan dan Chen yang tiba di tempat pelaporan, dan ketika Chen Wanwan hendak mendaftar, Tang Sueyun menelepon. Chen yang mengambil ponselnya ke samping dan menjawab panggilan itu. Saya baru saja menerima kabar bahwa Zhongtian Group menjual saham rumah sakit Zonghai. Kata Tang Sueyun. Kalau begitu kamu bisa membelinya. Chen yang berkata, bagaimanapun, rumah sakit Zonghai adalah aset berkualitas tinggi dari Zhongtian Investment Group. Tetapi saham yang mereka jual bernilai 3 miliar, dan kita tidak mampu membelinya. Tang Sueyun berkata, saya tidak ingin mengakuisisi rumah sakit Zonghai, saya hanya khawatir jika sekarang mengakuisisi rumah sakit Zonghai, grup Zhongtian akan memiliki aset likuid sebesar 3 miliar. Akan sulit bagi saya untuk mengakuisisi saham grup Zhongtian lagi. Ini bukan kabar baik. Grup Zhongtian menghadapi krisis utang yang sangat besar. Pada saat ini, grup Zhongtian terpaksa menjual sahamnya di rumah sakit Zonghai. Rumah sakit Zonghai adalah aset berkualitas tinggi yang dimilikinya, dan saham yang dimilikinya dihargai 3 miliar. Begitu seseorang mengambil alih, grup Zhongtian akan menerima likuiditas sebesar 3 miliar, yang untuk sementara dapat meringankan kesulitan tersebut. Ini bukan kabar baik bagi Tang Sueyun. Tang Sueyun hendak mengakuisisi saham grup Zhongtian. Dia telah menggunakan keterampilan kecilnya untuk membuat perbedaan besar. Dia memanfaatkan situasi buruk grup Zhongtian saat ini untuk secara diam-diam mengakuisisi saham grup tersebut dengan harga rendah. Sueyun, jangan khawatir. Chen yang berkata, menurut situasi saat ini, seseorang mungkin tidak akan mengambil alih. Bahkan jika seseorang mengambil alih, grup Zhongtian memiliki lubang besar dan masih belum dapat beroperasi. Chen yang menghibur Tang Sueyun.
Tepat ketika Chen Yang dan Tang Sueyun sedang menelepon, Chen Wanwan baru saja menyelesaikan pendaftarannya, berbalik, seorang pria muda berusia 20-an berdiri di belakangnya. Chen Wanwan hampir menabrak pemuda itu dan buru-buru berjalan ke samping. Tetapi pemuda itu maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Liu Chengyu. Aku harus memanggilmu apa? Kakakku sedang menungguku." Chen Wanwan tidak ingin terlibat dengan Liu Chengyu. Liu Chengyu jelek sekali, dia memakai barang-barang merek terkenal, sekilas kamu bisa tahu kalau dia berasal dari keluarga kaya. Chen Wanwan selalu tidak menyukai orang seperti Liu Chengyu dan tidak ingin dekat dengan mereka sama sekali. Dia hanya ingin menyingkirkan Liu Chengyu, tetapi Liu Chengyu menolak menyerah. "Ayolah berkenalan." Liu Chengyu berhenti di depan Chen Wanwan dan berkata sambil tersenyum lucu, "Ayahku adalah anggota kongres dan keluargaku sangat kaya. Menurutku keluargamu tidak punya banyak uang jika kamu berpenampilan seperti ini. Tidak masalah. Aku akan membelikanmu pakaian untukmu." "Tidak perlu." Chen Wanwan mendengar kata-kata Liu Chengyu dan berkata, "Jika aku menyukainya, kakakku akan membelikannya untukku." Tolong beri jalan dan jangan menghalangi jalanku. Liu Chengyu mendengar kata-kata Chen Wanwan bukan hanya tidak bermaksud untuk menyingkir, tapi malah mengulurkan tangannya, dia ingin meletakkan tangannya di bahu Chen Wanwan, "Keluargaku sangat kuat. Jika kamu berteman denganku, aku berjanji kamu tidak akan menderita. Tidak ada seorang pun di sekolah yang berani menindasmu." Chen Wan buru-buru membungkuk turun dan sudah menghindarinya. "Kali ini, ambil satu langkah dan pergi." Liu Chengyu tidak menyangka bahwa Chen Wanwan, seorang gadis yang murni dan cantik, sama sekali tidak tertarik padanya. Hal ini membuat Liu Chengyu merasa frustrasi. Liu Chengyu segera mengejarnya, dan hendak meraih pergelangan tangan Chen Wanwan dengan tangan kanannya, namun saat ini, Chen yang berjalan cepat dan meraih tangan Liu Chengyu. Liu Chengyu merasa seolah-olah pergelangan tangannya dijepit oleh tang baja, dan berteriak, "Lepaskan!" Chen yang tidak berniat melepaskannya, dan menatap Liu Chengyu, "Mengapa kamu mengganggu adikku?" Begitu Liu Chengyu mendengar kata-kata Chen Yang, dia melirik wajah Chen Yang dan mendengus dingin, "Itu tidak ada hubungannya denganmu." Begitu Liu Chengyu mengucapkan kata-kata ini, Chen Yang sudah mengerahkan kekuatannya. "Sakit, sakit!" Liu Chengyu berteriak berulang kali, "Cepat, lepaskan, jika tidak, aku akan membunuhmu." Pada saat ini, Chen Wanwan datang dan memegang tangan Chen Yang, "Saudaraku, kita tidak sama dengan dia, ayo pergi." Chen yang awalnya ingin memberi pelajaran pada anak laki-laki yang melecehkan saudara perempuannya ini, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Wanwan, Chen yang berubah pikiran dan melepaskan tangannya. Liu Chengyu menutupi pergelangan tangannya yang sakit dari cengkeraman Chen Yang dan buru-buru mundur 2 langkah untuk menjauhkan dirinya dari Chen Yang. Pada saat ini, seorang pria dengan cepat berjalan ke arah Liu Chengyu. "Tuan, saya hanya..." Jepret, Liu Chengyu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria itu. "Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa aku baru saja diintimidasi oleh bajingan ini? Apakah kamu tidak melindungiku? Kamu benar-benar sampah tak berguna yang melindungiku seperti ini." Pria ini adalah pengawal Liu Chengyu. Ketika Liu Chengyu melihat Chen Wanwan, dia secara khusus meminta pengawal ini untuk berdiri di sampingnya, dan dia datang untuk mengobrol dengan Chen Wanwan. Pengawal itu melihat Liu Chengyu dipegang oleh pergelangan tangan Chen Yang, tapi dia datang terlambat, dan hasilnya Liu Chengyu menamparkan wajahnya. Chen Yang dan Chen Wanwan sudah pergi. Liu Chengyu langsung berteriak, "Sial, aku tidak akan melepaskanmu." Chen Yang berhenti dan menatap Liu Chengyu, "Apa lagi yang ingin kamu lakukan?" "Apa yang ingin aku lakukan?" Ketika Liu Chengyu mendengar kata-kata Chen Yang, dia mengulurkan kaki kanannya dan meludahi sepatu itu, "Segera jilat sepatuku hingga bersih, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu nanti." Sebelum Chen yang selesai berbicara, Chen Wanwan sudah berkata dengan jijik, "Apakah kamu tidak tahu malu? Kamulah yang memulai percakapan denganku dan bahkan menyentuhku." "Apakah salah jika kakakku datang dan membantuku?" Walaupun Chen Wanwan berpenampilan murni dan cantik, seperti gadis yang baik, nyatanya Chen Wanwan sangat berani dan berani melakukan apa yang dilakukannya. Ketika Liu Chengyu mendengar kata-kata Chen Wanwan, sudut pandangnya berubah.
Mulutnya terangkat, menunjukkan senyuman menghina, kupikir kamu akan berperilaku sangat baik, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki banyak kepribadian. Lumayan, aku menyukainya. Jika kamu ingin melindungi saudaramu, baiklah, jadilah pacarku saja, dan aku akan melepaskan saudaramu, ini tidak terlalu berlebihan. Ini adalah Zonghai Medical College, dan ada banyak mahasiswa baru yang melapor. Ketika mahasiswa baru ini mendengar kata-kata Liu Chengyu, mereka semua memandang Liu Chengyu dengan jijik. Mereka merasa bahwa Liu Chengyu terlalu pengganggu. Tapi mahasiswa baru ini hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Tak satu pun dari mahasiswa baru ini yang berani memprovokasi Liu Chengyu. Begitu Chen Wanwan mendengar kata-kata Liu Chengyu, wajahnya menjadi gelap, tak tahu malu. Setelah mengatakan ini, Chen Wanwan meraih lengan Chen Yang dan berkata, "Saudaraku, ayo pergi. Aku bahkan belum menyuruhmu pergi, dan kamu ingin pergi. Benar-benar bermimpi." Begitu Liu Chengyu selesai berbicara, pengawalnya sudah berdiri di depan Chen Yang dan Chen Wanwan. Liu Chengyu memandang Chen Wanwan, "Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah kakakmu menjilat sepatuku sampai bersih, atau kamu menjadi pacarku. Yang mana yang ingin kamu pilih?" Ada pilihan ketiga. Chen Yang berkata, "Aku akan menghajarmu." Ketika Chen Yang mengatakan pilihan ketiga ini, Liu Chengyu langsung mengutuk, "Apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu mengatakan ini kepadaku. Tahukah kamu, aku..." Sebelum Liu Chengyu selesai berbicara, Chen Yang sudah berada di depan Liu Chengyu. Bang! Chen Yang menendang Liu Chengyu ke tanah, Semua orang di sekitar juga berteriak, "Halo!" Jepret, jepret, jepret. Para siswa di sekitar yang menonton semuanya bertepuk tangan. Para siswa ini awalnya tidak menyukai Liu Chengyu, dan mereka tidak berani berbicara dengan marah, tetapi ketika mereka melihat Chen Yang menendang Liu Chengyu ke tanah, para siswa ini merasa lega. Panggilan. Tiba-tiba, pengawal yang dibawa Liu Chengyu menyerang dari belakang Chen Yang. Begitu Chen Yang berbalik, tinju pengawal itu sudah berada di depan Chen Yang. Chen Yang ingin mengulurkan tangan untuk memblokirnya, tetapi tiba-tiba pengawal itu tiba-tiba menarik tinjunya dan tiba-tiba terjatuh ke belakang. Berdebar. Pengawal itu benar-benar terjatuh. Sandiwara ini terlalu palsu, pikir Chen Yang dalam hati. Chen Yang bahkan tidak bergerak, dan pengawal Liu Tianyu terbang mundur sendiri, berdebar. Pengawal itu jatuh ke tanah. Jelas sekali, pengawal ini tidak ingin bertengkar dengan Chen Yang. Dia mempunyai kebencian dalam hatinya. Liu Chengyu menamparnya di depan umum. Bahkan jika dia menoleransi nadanya, itu tidak berarti dia akan mendengarkan Liu Chengyu lagi. Sampah. Liu Chengyu melihat pengawalnya dijatuhkan ke tanah oleh Chen Yang. Dia berdiri dari tanah dan mengutuk lagi. Pengawal itu terbaring tak bergerak di tanah, seolah-olah dia terluka parah. Liu Chengyu membawa seorang pengawal. Ketika dia melihat pengawal itu terbaring tak bergerak di tanah, Liu Chengyu menatap Chen Yang dan berkata dengan dingin, "Kamu baru saja menendangku, dan aku sudah mengingatnya di dalam hatiku." Petik 2 titik. Chen Yang berkata dengan tidak setuju, "Jika kamu tidak merasa terkesan, aku bisa menendangmu beberapa kali lagi untuk membuatmu membenciku." Sikap Chen Yang bahkan lebih arogan daripada sikap Liu Chengyu. Begitu kalimat ini diucapkan, para siswa di sekitarnya kembali bersorak, "Kata yang bagus, ya ini sangat menyegarkan," bisik seseorang. "Keadilan ada di hati rakyat." Orang yang sombong dan mendominasi seperti Liu Chengyu pasti akan membangkitkan murka langit dan bumi, dan siswa di sekitarnya hanya berani marah tetapi tidak berani bersuara. Liu Chengyu mendengar diskusi para siswa di sekitarnya, dia melihat sekeliling dan melihat ada banyak orang di sekitarnya. Untuk sesaat, Liu Chengyu tidak tahu dari mana suara-suara itu berasal. Matanya tertuju pada Chen Yang lagi, "Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa menyentuhmu, aku akan membuatmu menyesal." Tanda seru petik 2. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Liu Chengyu, dia hanya mengambil langkah ke arah Liu Chengyu, dan lalu Liu Chengyu sudah berbalik dan berlari mundur. Rumah yang tidak berguna. Sobat, kupikir dia punya tulang punggung, dan meskipun dia sudah lama membuat masalah, dia hanya mengucapkan kata-kata kasar. Ketika Chen Yang melihat Liu Chengyu, dia ketakutan.
Dia mengabaikannya dan masuk ke sekolah bersama Chen Wanwan. Meskipun Chen Wanwan tidak ingin tinggal di asrama sekolah, perguruan tinggi memiliki peraturan bahwa semua mahasiswa baru harus tinggal di kampus. Chen Wanwan tidak punya pilihan selain tidak pergi. Saat menjalani prosedur asrama, keduanya sedang berjalan di jalan menuju kampus ketika tiba-tiba, ponsel Chen Yang berdering. Chen Wanwan, yang sedang memegang erat lengan Chen Yang, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara, nomor telepon siapa itu?" "Kakak perempuanku." Chen Yang menjawab telepon, dan suara Zhang Xueyao datang dari telepon, "Di mana kamu?" "Saya baru saja tiba di sekolah kedokteran. Aku akan mengirim Wanwan ke asrama." Chen Yang berkata, "Saudari Xueyao, apakah kamu masih ingat asrama putri?" "Saya ingat." Zhang Xueyao berkata, "Saya akan pergi sekarang. Lalu kita akan bertemu di lantai bawah di asrama." "Oke." Chen Yang setuju dan meletakkan teleponnya. Chen Wan mengedipkan matanya yang berair, "Saudaraku, di mana kakak iparku? Apakah dia akan datang?" "Tang Sueyun." Chen Yang bertanya, "Kamu dan kakak iparku belum bercerai, jadi tentu saja aku harus memanggilnya kakak ipar." Kata Chen Wanwan. Dia bilang dia akan datang, tapi mungkin sudah terlambat. Chen Yang berkata, "Wanwan, apakah kamu menyukai Tang Sueyun, atau kamu menyukai kakak perempuanku?" "Aku bahkan tidak menyukainya." Chen Wanwan memegang lengan Chen yang lebih erat, "Jika kakakku tidak memilikinya, dia bisa tinggal bersamaku. Karena merekalah dia pindah. Aku tidak menyukainya. Ini tidak baik untukmu." Chen yang berkata, "Apakah Anda jelas-jelas seorang saudara pengontrol? Aku." Tanda seru. Ketika Chen Wanwan mendengar kata-kata Chen Yang, pipinya menjadi sedikit merah, "Bolehkah aku mengakuinya? Pokoknya aku hanya tidak ingin kakakku berpisah dariku. Kakak jangan lupa, kalau aku tidak bisa terbiasa tinggal di asrama, aku akan pindah ke rumahmu." "Baiklah, aku ingat." Chen yang mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggaruk hidung Chen Wanwan dengan jarinya. Chen Wan tiba-tiba membuka mulutnya dan hendak menggigit jari Chen Yang. Chen yang mengambil kembali jarinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara Liu Chengyu. Berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, coba aku lihat kemana kamu bisa lari kali ini." Ketika Chen Yang dan Chen Wanwan mendengar suara Liu Chengyu, mereka berdua berhenti. Melihat ke belakang, mereka melihat Liu Chengyu mengejarnya dengan beberapa pria. "Apa yang kamu lakukan? Undang orang untuk datang untuk pertarungan kelompok." Ketika Chen yang melihat beberapa orang yang dibawa oleh Liu Chengyu, dia terkekeh dan berkata, "Orang-orang ini pada pandangan pertama tidak kompeten. Apalagi beberapa orang ini, bahkan jika ada 20 atau 30 orang lagi, mereka tidak akan bisa mengalahkanku." Salah satu pria, seorang pria berusia 40-an, berjalan ke arah Chen yang dengan wajah tegas, "Apakah Anda seorang mahasiswa di perguruan tinggi kami?" "Dulu memang begitu." Chen yang berkata, "Tapi saya lulus tahun ini. Bersyukurlah sudah lulus sebelum aku datang ke sini." Kalau tidak, aku akan mengeluarkan siswa sepertimu, pria itu berkata dengan dingin. Mata Chen yang menyapu pria berusia 40-an itu, "Maaf, siapa kamu?" "Saya Yusang, direktur akademik baru di perguruan tinggi." Pria itu berkata, "Oh, dekan baru." Chen yang melirik Yusang, lalu menatap Liu Chengyu, "Apakah kamu memanggil orang ini ke sini? Apa yang ingin kamu lakukan?" Liu Chengyu berkata dengan dingin, "Suruh adikmu pergi." Yusang mengambil alih apa yang dikatakan Liu Chengyu. "Chen Wanwan, kan?" "Iya," jawab Chen Wanwan. "Atas nama perguruan tinggi, saya secara resmi memberitahukan Anda bahwa perkataan, perbuatan, dan akhlak Anda tidak sejalan dengan persyaratan sekolah. Menurut peraturan kampus, Anda dikeluarkan." Yusang berkata, "Kamu tidak perlu melapor lagi dan segera tinggalkan akademi." Chen Wanwan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikeluarkan. Chen Wanwan tidak berkata apa-apa, dan wajah Chen yang menjadi gelap. "Apakah ini keputusanmu atau keputusan dekan?" "Saya bilang, saya dekan bidang akademik. "Saya bisa memutuskan untuk mengeluarkan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tanpa memberitahu dekan," kata Yusang, seorang direktur akademis kecil memiliki kekuatan besar.
Ketika Chen Yang mendengar perkataan Yu Sang, dia berkata dengan dingin, bukan tidak mungkin untuk mengeluarkan adikku, tapi tolong keluarkan surat pemberitahuan pengusiran. Tidak perlu. Yu Sang berkata langsung, saya tidak mengizinkan Chen Wanwan mendaftar. Tidak diperlukan surat pemberitahuan pengusiran. Ketika Chen Yang mendengar ini, dia mengambil langkah menuju Yu Sang. Saat ini, beberapa penjaga keamanan perguruan tinggi segera berhenti di depan Chen Yang. Yu Sang berkata dengan dingin, ini adalah sekolah kedokteran. Jika kamu berani mengacau, ayo, aku akan segera membawamu ke kantor polisi. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Jika kamu memecat adikku, itu akan menjadi hal paling disesalkan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu, kata Chen Yang. Ketika Yu Sang mendengar kata-kata Chen Yang, dia tanpa sadar menatap Liu Chengyu. Pada saat ini, Liu Chengyu dengan dingin mendengus, jangan menakuti orang di sini, kamu memiliki keterampilan yang buruk. Ayah saya adalah anggota Kongres Liu Chang, kamu tahu apa yang dilakukan anggota parlemen? Kamu pecundang, kamu berani bertengkar denganku. Biar ku beritahu, adikmu tidak hanya tidak akan bisa kuliah, tapi seluruh keluargamu akan kehilangan pekerjaan. Tunggu saja dan mengemis di jalanan, ini adalah konsekuensinya menyinggung saya, Liu Chang. Oh, ternyata itu putranya, kata Chen Yang. Kamu tahu kamu takut sekarang, kan? Liu Chengyu mencibir, sudah terlambat saya takut. Apakah ibumu sudah memberitahumu bahwa aku yang memukulnya kemarin? Chen Yang bertanya. Liu Chengyu tidak mempercayai kata-kata Chen Yang, jangan omong kosong di depanku. Liu Chengyu menatap langsung ke arah Chen Yang, beraninya kamu. Sampah sepertimu, pukul ibuku, keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu, aku akan marah ketika aku melihatmu. Yu Sang segera menyuruh penjaga keamanan, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam, cepat dan usir mereka keluar, jangan merusak pemandangan di sini. Penjaga keamanan ini hendak melangkah maju, dan tiba-tiba, suara Zhang Xueyao terdengar, kapan Departemen Urusan Akademik Direktur memiliki begitu banyak kekuasaan sehingga dia berani mengeluarkan mahasiswa yang baru mendaftar. Zhang Xueyao berjalan cepat dan berdiri di depan Chen Wanwan. Zhang Xueyao sangat cantik, begitu dia muncul, dia menarik perhatian para pria yang hadir. Kemudian mata Liu Chengyu tertuju pada Zhang Xueyao, matanya menyala. Yu Sang tidak mengenal Zhang Xueyao dan bertanya, siapa kamu? Saya juga lulusan sekolah kedokteran, kata Zhang Xueyao. Yu Sang hanya berpikir bahwa Zhang Xueyao adalah generasi kedua yang kaya seperti Liu Chengyu. Tanpa diduga, Zhang Xueyao hanyalah lulusan sekolah kedokteran, sehingga sikapnya menjadi sombong, kamu hanya lulusan sekolah kedokteran. Apa hakmu? Harus mendikte saya. Anda tidak bisa menganggap diri Anda sebagai pemimpin perguruan tinggi. Saya bukan seorang pemimpin, tetapi mentor saya adalah wakil presiden perguruan tinggi. Zhang Xueyao mendengus dingin, saya bisa tanyakan pada mentor saya, kapan dekan bidang akademik memiliki kekuasaan seperti itu. Zhang Xueyao sudah mengeluarkan ponselnya saat dia berbicara. Ketika Yu Sang mendengar Zhang Xueyao menyebutkan bahwa gurunya adalah wakil presiden perguruan tinggi, dia sedikit takut dan bertanya dengan cepat, saya ingin tahu siapa gurumu. Jiang Yanting, kata Zhang Xueyao. Ah, Jiang, wakil presiden Jiang. Ketika Yu Sang mendengar Zhang Xueyao menyebut Jiang Yanting, nada suaranya berubah. Jiang Yanting adalah wakil presiden rumah sakit, dan bahkan Presiden Dou Yuping menghormati Jiang Yanting. Mata Yu Sang menyapu Zhang Xueyao, dan tiba-tiba berkata, kamu tidak mungkin menjadi Zhang Xueyao, seorang dokter pengobatan, kan? Bodoh sekali. Chen yang mencibir dari samping, saya satu-satunya di seluruh sekolah kedokteran yang dapat menyebut Jiang Yanting sebagai mentornya. Apa lagi yang Anda ragukan? Ketika Yu Sang mendengar kata-kata Chen Yang, wajahnya segera berubah. Chang Xueyao buru-buru berkata kepada Zhang Xueyao, Dokter Zhang, ini salahku. Jangan beritahu wakil presiden, aku hanya bingung sesaat. Zhang Xueyao hendak menelepon Jiang Yanting, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Yu Sang, meletakkan teleponnya, dia menatap Yu Sang, bukan itu yang baru saja kamu katakan. Yu Sang sekarang yakin bahwa Dewi di depannya adalah Zhang Xueyao, seorang dokter pengobatan. Tanda seru. Itu adalah satu-satunya MD di sekolah kedokteran mereka.
Jika Zhang Xueyao benar-benar memberitahu Jiang Yanting masalah ini, menurut karakter Jiang Yanting, dia pasti tidak akan membiarkannya. Yu Sang menyesali hal ini, dia seharusnya mengabaikan Liu Chengyu jika dia tahu sebelumnya. Namun setelah mencapai titik ini, Yu Sang hanya bisa gigit jari dan berkata, sebenarnya masalah ini benar-benar salah paham. Aku bingung tadi. Aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk mengusir murid baru. Sampah, kata Liu Chengyu. Mendengar kata-kata Yu Sang, wajahnya langsung berubah, kamu mengambil uang bantuanku dan kamu bahkan tidak mengakuinya. Sudah kubilang, kamu pecundang, jangan pernah berpikir tentang bekerja di akademi lagi, bersiaplah untuk keluar. Yu Sang dipukuli oleh Liu Chengyu depan umum. Terutama ketika Liu Chengyu secara langsung mengatakan bahwa Yu Sang telah menerima bayarannya, Yu Sang merasa sedikit malu. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia adalah direktur akademis sekolah kedokteran. Bahkan jika Liu Chengyu adalah putra seorang anggota Dewan Kota, ini terlalu tidak menghormati dia. Wajah Yu Sang langsung menjadi gelap, kapan aku mengambil uang darimu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah anak seorang anggota Dewan Kota, kamu dapat menyebarkan rumor dan fitnah sesuka hati. Kamu harus bertanggung jawab ketika berbicara. Itu adalah kejahatan yang sangat serius. Yu Sang hanya menyangkalnya dan menolak mengakui bahwa dia mengambil uang Liu Chengyu. Kata-kata Yu Sang membuat Liu Chengyu gemetar karena marah. Panggilan. Liu Chengyu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yu Sang. Pang! Yu Sang menerima tamparan keras di wajahnya dari Liu Chengyu. Semua orang yang hadir kaget. Bahkan Yu Sang pun tercengang, dia tidak menyangka Liu Chengyu akan menamparnya di depan umum. Yu Sang berpikir bahwa meskipun Liu Chengyu sombong dan mendominasi, dia tetap menjadi direktur akademik perguruan tinggi tersebut, dan Liu Chengyu tidak berani melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa Liu Chengyu begitu berani terhadap dekan, di mata Liu Chengyu, itu tidak lebih dari omong kosong. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Yu Sang menutupi wajahnya, tampak kaget. Chen yang menyombongkan diri dan berkata, bagus sekali. Orang-orang seperti ini harus dikalahkan. Chen Wanwan selalu setuju dengan Chen Yang dan segera berkata, saya merasakan hal yang sama. Mereka akan mengeluarkan mahasiswa baru di setiap kesempatan. Direktur akademis seperti ini adalah benar-benar tidak tahu malu, kamu harus memukul mereka lebih banyak. Apa yang dikatakan Chen Yang dan Chen Wanwan membuat Yu Sang ingin mencari celah di tanah untuk merangkak ke bawah. Dia adalah dekan bidang akademik, jika dia mentolerir nada ini, dia tidak akan pernah bisa melihat siapapun di masa depan. Liu Chengyu, kamu memukulku di depan umum, penjaga keamanan, segera tangkap dia dan kirim dia ke kantor polisi. Teriak Yu Sang. Penjaga keamanan itu tidak berani bergerak. Mereka juga tahu bahwa Liu Chengyu adalah putra Liu Chang, dan jika mereka menyerang Liu Chengyu, mereka khawatir akan mendapat masalah besar. Ketika Yu Sang melihat penjaga keamanan ini tidak bergerak, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri, ingin menaklukkan Liu Chengyu. Tapi dia tidak menyangka begitu dia mengulurkan tangannya, Liu Chengyu sudah menendangnya. Bang! Yu Sang ditendang ke tanah oleh Liu Chengyu. Kamu benar-benar berani melakukan sesuatu, kamu benar-benar mencari kematian. Liu Chengyu menendang Yu Sang ke tanah. Untuk melampiaskan kebenciannya, dia melangkah ke depan Yu Sang dan menendangnya lagi. Tolong! Yu Sang terjatuh ke tanah dan berteriak minta tolong. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani sehingga dia berani datang dan menyelamatkan Anda. Anda pecundang. Anda bukan apa-apa di mata saya. Liu Chengyu mengutuk keras. Pada saat ini, Chen yang tiba-tiba di belakang Liu Chengyu. Tangan kanannya dengan lembut menepuk bahu Liu Chengyu. Bajingan mana yang menyentuhku dan ingin mati? Liu Chengyu mengutuk dan menoleh. Bentak. Chen yang telah menamparkan wajah Liu Chengyu. Liu Chengyu segera ditampar ke tanah oleh Chen Yang. Beraninya kamu memukulku. Liu Chengyu jatuh ke tanah. Ketika dia melihat Chen Yang menamparnya, dia menutupi wajahnya dan menatap tajam ke arah Chen Yang. Kamu sangat berani, kamu. Wajah Chen Yang menjadi gelap dan dia mengambil langkah ke arah Liu Chengyu. Apa?
Kamu ingin melawanku? Liu Chengyu telah mengetahui kekuatan Chen yang sebelumnya dan khawatir Chen yang akan menyerangnya lagi, jadi dia segera tutup mulut. Tanda seru. Chen yang memandang Liu Chengyu dan berkata, kamu orang yang tidak berpendidikan berani menyerang dekan bidang akademik. Segera minta maaf kepada dekan bidang akademik. Dia pantas mendapatkannya, tegur Liu Chengyu. Yu Sang berdiri dari tanah saat ini, dia sangat marah sehingga dia berjalan tepat di depan Liu Chengyu, dia meraih kerah Liu Chengyu dengan tangan kirinya, mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Liu Chengyu beberapa kali. Katakan lagi padaku, siapa sampahnya? Yu Sang meraung. Wajah Liu Chengyu membengkak.